Ada kejadian yang cukup menggembarkan di Bone, Sulawesi Selatan. Seorang anggota oknum Satpol PP menghabisi seorang wanita pemilik ruko karena sakit hati. Haji Dahlia berusia 54 tahun tinggal di ruko di tempat dirinya usaha di kawasan Bone, Sulawesi Selatan. Di masa tua dirinya membuka toko sembako di bawah lokasi strategis di jalanan ramai dan banyak pelanggan, tepat berseberangan dengan pom bensin jalan utama. Di tanggal 10 November 2023 jam 7 pagi, anak dari Dahlia yang berbeda rumah pergi ke pom bensin. Namun nampaknya saat itu pom bensin penuh hingga akhirnya dirinya mampir ke rumah sang ibu. Di sana anak yang bernama Edar yang kerap mengunjungi sang ibu ini datang ke rumah sang ibu untuk menjenguk. Setelah dirinya masuk, Edar pun langsung berniat ke dapur mengambil minuman. Namun Edar terkejut melihat seorang lelaki di rumah sang ibu membawa senjata tajam. Bahkan saat itu tengah menikam sang ibu Dahlia yang sudah berlumuran darah. Edar saat itu kabur namun dikejar oleh pria tersebut. Edar meminta tolong kepada para warga. Pria tersebut pun panik, masuk lagi ke rumah, tak lama membawa motornya langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Usai pria tersebut pergi dengan senjata tajamnya, Edar pun pergi ke rumah dengan para tetangga. Saat itu melihat kondisi sang ibu yang nampak sudah tak bernyawa dan tragis, Edar pun histeris. Para tetangga dan orang-orang sekitar pun sempat mencoba untuk mengejar pelaku namun tak terkejar. Para warga tetangga langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Tak lama, pihak kepolisian datang ke rumah Haji Dahlia dan selidiki TKP. Di sana nampak uang dan emas Dahlia pun hilang. Di awal perkiraan pihak kepolisian kalau ini adalah perampokan. Pihak kepolisian pun membawa Haji Dahlia ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Saat itu diselidiki dan interogasi, beberapa orang bahkan Edar, anak Haji Dahlia sendiri ikut diinterogasi dan bahkan sempat dicurigai. Tak lama pihak kepolisian pun menemukan beberapa CCTV di jalanan sekitar tempat yang dilalui oleh pelaku tersebut. Meski cukup kesulitan banyak halangan, akhirnya membentuk tim untuk kasus ini. Hingga seminggu kemudian ada hasil dari CCTV yang merekam pelaku, seorang pria pelaku yang menikam Haji Dahlia. Pria tersebut pun nampak cocok dengan keterangan para saksi. Berkat kerja keras pihak kepolisian, pelaku pun teridentifikasi dan berhasil diamankan. Pelaku diamankan di tanggal 15 November 2023. Pelaku sendiri bernama Kaharman berusia 32 tahun, ternyata seorang anggota honorer Satpol PP. Saat diamankan dirinya pun tengah tugas berjaga di rumah dinas Bupati Bone. Kaharman sempat melawan dan bahkan kabur. Saat itu pun pihak kepolisian mendor kaki Kaharman dan berhasil diamankan. Pelaku sempat dibawa ke rumah sakit kemudian dibawa ke kantor polisi. Saat diamankan bahkan ada barang bukti, uang dan juga emas-emas milik Haji Dahlia. Ada tas, motor dan baju yang digunakan saat kejadian. Kaharman punya usaha sampingan di pasar untuk berjualan tahu. Di awal dirinya bertele-tele namun akhirnya mengakui. Perbuatan Kaharman ini dirinya mengaku sakit hati karena Haji Dahlia ngomongnya ketus kepada dirinya saat membayar hutang kepada anak Haji Dahlia. Ada cerita ternyata Kaharman sendiri punya utang kepada Eka, anak Haji Dahlia. Saat mencari Eka untuk membayar, Haji Dahlia bermulut ketus dan berbicara kalau Kaharman adalah seorang penipu. Tak hanya disebut penipu, bahkan Kaharman pun disebutkan dirinya pembohong. Tak terima. Kaharman tak terima disebut penipu dan pembohong oleh Haji Dahlia. Tak terima, Kaharman mengeluarkan senjata tajam dan tak lama menikam beberapa kali. Pelaku gelap mata tak berhenti menikam. Bahkan saat itu pelaku pun akhirnya melihat Haji Dahlia tak berdaya. Tak lama saat itu aksinya terlihat oleh Edar, anak Haji Dahlia, mengejar Edar namun tak dapat. Akhirnya pelaku pun pergi namun sempat merampok uang dan emas Haji Dahlia. Usai melakukan kejahatannya, pelaku nampak berlalu seperti biasa, bahkan dirinya bekerja seperti biasa. Kaharman disebut oleh teman-temannya adalah orang yang baik dan sabar. Banyak teman tak menyangka Kaharman melakukan kejahatan ini. Namun kejadian ini pun membuat kaget keluarga Haji Dahlia yang sakit hati dan meminta Kaharman dihukum seberat-beratnya. Yakin kalau pelaku berencana karena memang berniat merampok bahkan membawa senjata tajam. Pelaku yang mengaku akan membayar hutang kepada Eka, anak Haji Dahlia, tak menghubungi Eka, malah datang ke rumah Haji Dahlia. Yang jelas Eka tak serumah dengan Haji Dahlia. Bahkan tanpa rasa bersalah usai melakukan kejahatannya, Kaharman pun bertindak seperti biasa. Dirinya pulang ke rumah, ganti baju, makan, mandi, bahkan bekerja seperti biasa. Pelaku diamankan, namun karena kejadian ini baru terjadi, Kaharman belum maju ke persidangan. Keluarga Haji Dahlia berharap secepatnya permasalahan ini disidangkan dan pelaku dihukum seberat-beratnya.
Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.